Yo, selamat datang di channel Quantitates. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan di video kali ini kita akan mereview sebuah proyektor. Boom! Dan ini adalah proyektor Android yang sudah 4K dan juga sudah memiliki Android 11, ya kan? Yang dimana proyektor ini harganya cukup murah, yaitu hanya 700 ribuan doang. Dengan harga 700 ribuan, kalian bisa membesarkan layar monitor kalian atau layar TV kalian hingga 2, hingga 3, hingga 4, 5, 6, 7 kali lipat. Ya tergantung layarnya juga sih. Soalnya layar yang saya miliki sekarang ini masih menggunakan layar 24 inci. Dan ketika kita menggunakan proyektor ini, layar kalian lebih besar lagi. Dan gak usah banyak ngomong lagi, langsung aja ke intronya dulu sebagai pemanis dari pembukaan kali ini. Let's go! Oke, sebelum itu sebaiknya kita unboxing dulu ini produknya. Ini adalah X-Godi Projector Smart Projector, yaitu modelnya gimbal 3. Untuk sebelah kirinya ini ada Android 11, Auto Capstone, terus tuh bisa rotasinya 180 derajat. Dia juga bisa wireless screen gitu, kayak menampilkan HP kalian langsung ke proyektor gini. Dan dia sudah Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.0. Mantap nggak tuh? Dan lebih gokilnya dia itu udah HD dan sudah decoder 4K 30 fps coy. Mantap, mantap, mantap. Terus itu sebelah sininya, oke nggak ada. Langsung aja kita unboxing. Betul, ini kita dikirimkan dengan varian white ya. Kita langsung buka aja. Yang pertama kita buka aksesorisnya dulu. Kira-kira dapat apa aja nih? Wow, ini masih ada lagi nih. Nah ini ada buku panduannya. Oke. Terus ini kita dapat kabel power ya. Ini modelnya kayak gini. Ini panjangnya 1 meter. Kita taruh. Terus itu kita mendapatkan remote. Ini remote-nya bentuknya sangat minimalis dan cukup ergonomis ya. Enak digenggam dan lebih simple. Mirip kayak remote TV pada umumnya. Ini dia nggak banyak tombol, cuman cukup mudah dipahami. Terus itu kita dapat kabel HDMI juga. Ini panjangnya juga 1 meter ya. Dan itu dia untuk peripheral atau aksesoris dari proyektor gimbal 3. Kita lanjut ke komponen utama. Ini dia komponen utamanya. Langsung aja jajang. Wow, kebalik ini harusnya. Ya udah nggak apa-apa. Nah ini dia, set. Nah ini dia, bentuknya seperti ini ya. Dia berwarna putih dengan finishing semuanya dari plastik. Cuman plastik ini solid banget coy. Terus itu kita buka dulu dah ininya deh, biar lensanya itu jernih gitu kan ya. Nah, oke, jadi dia untuk produknya ini bisa kita arahin ke atas, ke depan, belakang, dan yang pasti bisa dia muter segala arah seharusnya, kecuali ke bagian bawah ya. Kita lihat dulu di bagian belakangnya. Nah ini dia bisa ditaruh di tripod, jadi kan lebih enjoy gitu kan kalau ditaruh tripod yang tempatnya cukup spesifik gitu, kayak medannya nggak rata gitu kan. Kita bisa menggunakan tripod. Terus di sininya ini ada tombol power yang sebenarnya kita bisa hidupkan menggunakan remote. Tapi dia disediakan juga tombol powernya. Terus itu di sebelahnya ada kabel HDMI, terus itu jack audio, terus itu USB buat transfer data atau kita nyolokin file-file video gitu kan. Terus itu di sininya ada input powernya yang pasti ini 220 volt ya. Lalu di sini ada ventilasi udara untuk pembuangan. Dan di sebelahnya ini ada speaker. Yap, bener, ini proyektor udah punya speaker. Mantep sih. Oke lah, langsung aja kita demokan untuk penghidupannya ya. Oh ya, baterainya ini kita harus pasang dulu. Nah ini dia untuk baterai ini bentuknya yang kecil ya. Kita pasang. Oke, sudah. Kita colok kabel power. Ini udah kepasang. Dan sudah. Seharusnya sih tinggal ditampilin aja ke bidang yang rata dan juga yang pastinya gelap. Dan yang berikutnya yaitu kita colokkan sebuah ininya. Oke, ini udah kecolok ya. Langsung saja kita hidupkan. Boom. Nah, nanti dia ada LED merah di sini.
Tuh, nanti dia muncul. Dan proyektor kita sudah hidup, namun belum saya tampilin untuk layarnya karena ini kondisinya semuanya benar-benar gelap. Dan sekarang bakalan saya sulap menjadi gelap seperti orangnya. Enggak juga. Nah, gelap ya. Ya muka saya juga mungkin nggak kelihatan. Untuk cara menghidupkannya, kalian bisa menekan tombol power yang ada di remote atau kalian juga bisa menekan tombol power dari proyektornya selama beberapa detik. Nanti dia bakalan hidup. BTW untuk remote-nya ini masih pakai sinyal infrared. Jadi kalian harus mengarahkan remote kalian ke proyektornya. Saat tampilan awal setelah booting seperti ini ada Netflix, YouTube, Google Play, lalu aplikasi, pengaturan berkas, dan HDMI. Tapi mula-mula kita atur dulu tampilan layarnya biar simetris dan center. Namun sebelum itu ada baiknya kita atur dulu fokusnya biar nggak ngeblur dengan cara menggeserkan pengaturan lensa yang ada di dekat mata lensa proyektor ini. Disesuaikan aja kira-kira fokusnya semana. Kalau udah lanjut ke bagian pengaturan atau kalian juga pencet tombol garis 3 ini yang ada di remote-nya. Nanti bakalan masuk ke menu settingan. Setelah ini ada beberapa menu lagi, tapi itu nanti dulu. Kita pilih pengaturan proyeksi. Nah, di sini ada 3 pengaturan lagi. Untuk settingan layarnya, pilih aja yang koreksi Edge Helon. Kalian bisa pilih otomatis maupun manual. Saya saranin sih pakai yang otomatis aja, karena dia bisa langsung menyesuaikan dengan bidang datar. Ya, walaupun harus diposisikan lagi si proyektornya biar bisa center dan gak miring-miring ya kan. Tapi bisa juga pakai cara manual. Malahan cara manual ini lebih presisi dan gak harus ngubah posisi si proyektornya. Untuk tiap sudutnya ini bisa tinggal digeser-geser aja sih, sesuai dengan bidang datarnya gimana. Lanjut ke mode proyeksinya, ini ada 4 pilihan. Ada yang jadi kebalik gambarnya, ada yang jadi kebalik tapi dibalik lagi. Lagi-lagi ini sesuaikan dengan bidang datar yang kalian ingin sorot. Kalau saya sih lebih prefer pakai yang pertama karena dia lebih simple. Lanjut ke skala layar name, ini fungsinya untuk mengatur besar kecil gambar yang akan ditampilkan. Di posisi segini aja udah gede, apalagi di fullin, dijamin lebih gede coy. Dan sesuai apa yang saya omongkan di awal tadi, kalau proyektor ini udah bisa otomatis menyesuaikan gambar di segala bidang. Mau di posisi bawah, samping, hingga atas dia bisa langsung menyesuaikan. Ini berguna banget bagi kita yang suka dengan hal-hal yang praktis gitu ya kan. Setelah itu kita lanjut ke menu settingan, pengaturan jaringan. Ini wajib banget untuk kalian menghubungkan jaringan WiFi, bisa dari WiFi rumah maupun dari hotspot HP kalian. Sebelum kita tes untuk buka aplikasi, kita lihat dulu spesifikasi Android 11 yang digunakan ini. Ke menu pengaturan lagi, lalu ke bagian tentang kita. Dan bisa dilihat untuk Android yang digunakan ini menggunakan Android 11 dengan internal 8GB namun masih tersisa 4GB-an. Dan RAM-nya cuma 1GB. Ya wajar lah. Ini kan cuma dikhususkan untuk aplikasi streaming aja. Tapi yang pasti bisa untuk game yang ringan itu ya pasti bisa lah. Asalkan ringan ya. Untuk di bagian menu berkas, ini untuk kalian yang ingin mencolokkan USB flash disk ke proyektor ini. Mungkin aja kalian punya file video kenangan mantan dan ingin ditampilin gitu kan. Ya silakan aja sih. Atau ya pingin nonton film gitu. Oke lah, lanjut aja kita nonton YouTube ya kan. Untuk hasil gambar yang ditampilkan ini udah sangat jelas dan tajam. Ini kita pakai untuk nonton YouTube di resolusi 720p, masih aman, gak ada patah-patah. Begitupun di resolusi 1080p. Dan karena proyektor ini memiliki speaker bawaan, jadi sekalian aja kita tes lagunya Bang Windah. Dan kira-kira seperti inilah hasil suara yang dihasilkan oleh speaker XGODI Smart Projector Gimbal 3. Untuk suara yang dihasilkan ini udah cukup lumayan. Udah cukup lah untuk mengisi suara di dalam ruangan. Atau kalau kalian mau lebih menggelegar lagi, kalian bisa menggunakan speaker eksternal. Sebagai contoh di sini saya menghubungkan speaker Bluetooth saya ke proyektor ini karena proyektor ini sudah support Bluetooth 5.0. Dan seperti inilah hasil suara ketika menggunakan speaker eksternal. Yang pasti suaranya lebih menggelegar lagi, udah kayak nonton bioskop ya kan. Nah, ini suaranya lebih menggelegar lagi ya. Soalnya ini pakai soundbar dari Sonic Gear.
Wah, ini menggelegar banget sih. Selain menggunakan koneksi Bluetooth, kalian juga bisa menggunakan port jack audio 3,5 mm yang ada di belakang proyektornya. Di sini saya juga menginstal dua aplikasi, yaitu TikTok dan Video. Cara installnya cukup mudah, kalian buka aja Play Store, nanti bakal disuruh login, ya tinggal masukin aja akunnya. Kalau nggak bisa masuk ke halaman login, pastikan internet kalian lancar. Nah, ini udah bisa login, tinggal cari aplikasi apa yang mau kalian install di Android proyektor ini. Saran saya sih install aplikasi-aplikasi streaming aja, karena itu lebih direkomendasiin. Untuk aplikasi TikTok sejauh ini sih aman-aman aja, nggak ada tuh yang ngerasa patah-patah atau gimana. Begitupun dengan aplikasi video, ini sengaja saya install karena fungsinya untuk menonton TV lokal, tapi hanya mengandalkan jaringan internet. Atau kalian juga bisa menghubungkan set-top box ke proyektor ini karena sudah tersedia port HDMI. Jadi ya tinggal colok aja lalu pindah ke mode HDMI. Kualitas yang ditampilin udah tajam, paling enak tuh ditonton dalam jarak jauh. Kalau kedeketan sakit nanti lehernya, Pak. Saking gedenya gitu kan. Yang berikutnya kita coba untuk menghubungkan HP kita ke smart proyektor ini. Caranya masuk ke aplikasi saya, lalu pilih aplikasi Miracast Receiver. Tapi lebih simpel lagi, tinggal pencet tombol ini di remote, nanti langsung masuk ke aplikasi Miracast-nya. Nah, kalau udah kebuka, kita pindahin ke layar HP. Di sini saya pakai HP Poco X3 yang emang udah support mirroring wireless atau yang bisa disebut dengan proyeksi. Jadi ya tinggal hidupkan aja proyeksinya, nanti bakal meng-scan perangkat dari smart proyektor kita. Itu tinggal dihubungkan aja. Nanti di layar proyektornya bakalan muncul perizinan. Tinggal kita pilih izinkan aja. Dan sudah, handphone kalian sudah bisa ditampilkan ke proyektor ini tanpa harus menggunakan kabel. Dan untuk delaynya ini saya rasa bener-bener nggak kerasa. Serasa kalau ini tuh pakai kabel. Karena ya emang bener-bener nggak kerasa loh delaynya. Dan suaranya juga bakalan otomatis langsung keluar dari si proyektornya, bukan dari si HP lagi. Ya pada dasarnya ini tuh emang sistem smart televisi. Wah, gokil sih. Dan lagi-lagi untuk kualitas gambarnya ini emang ajib sih. Selanjutnya kita tes dengan HDMI. Buat masuk ke mode HDMI, kalian tinggal ke menu Home, lalu pilih mode HDMI yang ada di pojok kanan bawah. Port HDMI ini bisa kalian colokkan ke segala device yang support HDMI. Bisa itu laptop, PC, konsol, set-top box, dan lain semacamnya. Selagi dia support HDMI, pasti bisa ditampilin. Namun di sini kita tes menggunakan PC. Untuk kabel HDMI-nya di sini saya nggak pakai kabel bawaan karena ya nggak nyampe. Ini panjangnya cuma 1 meter. Jadi saya pakai kabel dari aftermarket. Ini panjangnya 3 meter dan tinggal dicolok aja. Ini kita tes di resolusi 4K. Namun sayangnya gambarnya kekecilan. Lebih bagusnya sih cari bidang yang lebar dan jaraknya jauh, biar pixelnya itu dapet gitu kan ya. Jadi ya untuk jarak segini sih paling enak ya 1080p aja udah cukup. Ini kita tes bermain game Genshin Impact. Sejauh ini sih aman. Kalau ada starter ring itu dari device-nya ya, bukan dari proyektornya. Soalnya udah saya tes juga buat nonton YouTube dari PC ke proyektor ini. Aman-aman aja, nggak ada starter ring atau nge-lag gitu. Dan bisa kalian lihat, ini kita main game dengan layar yang sangat besar, melebihi layar monitor yang saya pakai, cuman 24 inci. Lihat nih, saya Pak Zhongli aja sejengkal tangan saya. Apa nggak marem tuh feel gaming kalian? Bosan kalau main game tapi layarnya monitor terus ya kan? Mau punya TV segede galban juga ya harganya kemahalan. Tidak masuk budget kantong kere hore. Nah, jadi itu dia untuk koneksivitas dari si proyektor ini. Mulai dari install aplikasi, setting-setting, terus itu hingga kita mencolokkan HDMI dari PC ke proyektor ya kan. Tapi bisa juga kok kalian kalau mau nyolok ke konsol kalian bisa pakai PS3, PS4 selagi menggunakan koneksivitas HDMI. Dan untuk hasil gambar yang ditampilkan itu sangatlah memukau, sangatlah mantap sekali ya guys ya. Karena ini sudah HD dan juga bisa 4K untuk dekodenya ya kan. Mantap kali Ci. Apalagi harganya yang hanya 700 ribuan. Ini sih mantep banget untuk memperbesar layar kalian dengan experience gaming maupun experience menonton film yang lebih memukau. Karena kan layarnya lebih besar dan enak dilihat saat sambil tiduran. Cuman tetap aja, proyektor tetap aja proyektor. Jadi tetap membutuhkan ruangan yang gelap. Nggak bisa terang seperti ini.
Untuk kondisi terang kayak lampu lightingnya ini pada hidup semua itu kurang lebih seperti ini ya, gambarnya kurang terang dan pastinya bakalan redup, kalah sama lampu cahaya yang lain. Cuman ya masih oke lah, masih bisa dilihat dengan mata. By the way, untuk link pembeliannya ada link di deskripsi di bawah. Buat kalian yang tertarik bisa aja klik link di deskripsi tersebut ya kan. Dan cukup aja untuk pembahasan dari Portable Smart Projector Gimbal 3. Yang dimana ini bisa menampilkan layar lebih besar daripada si TV kalian maupun monitor kalian yang seperti ada di belakang saya ini kan kecil banget ya. Kalau dibandingkan dengan proyektor ini yang bisa menampilkan hingga 100 inch, wah itu sih beda kelas, cok. Ya tetap aja sih, proyektor tetaplah proyektor. Dia membutuhkan ruangan yang gelap dan penempatan yang presisi. Oh iya, satu lagi, kalian membutuhkan background yang berwarna putih. Kalau berwarna yang lain, itu pasti warnanya bakalan simpang siur. Oke lah, segitu aja. Like jika kalian suka dengan video ini, channel kalau nggak, saya Sultan Malasa, co-owner atau pemilik dari channel ini. And say you goodbye, sampai jumpa di lain video. Bye-bye.